Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Utami dari kelas akuntansi C2 bersama rekan saya Ilham Sandi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif. Untuk mengetahui apa itu statistik deskriptif, rekan saya akan menjelaskan. Di sini saya akan membahas tentang apa itu pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna dengan statistika deskriptif. Kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan rapi, serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data. Dari kumpulan data yang ada, informasi yang diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Untuk selanjutnya, pengertian statistik deskriptif secara umum. Secara umum, statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan tentang bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data antara lain. 1. Menentukan ukuran dari data nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah atau median. 2. Menentukan ukuran variabilitas data seperti varian, depasi, dan rank. 3. Menentukan ukuran bentuk data skewness, kurtoris, plotbook. Menurut para ahli, menurut Iqbal Hasan, statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Metode statistik deskriptif. 1. Pemusatan data pada data tunggal dan data berkelompok. Contohnya mean, median, dan modus. 2. Ukuran letak data tunggal dan data berkelompok. Contohnya kuartil, desil, dan persentil. 3. Ukuran penyebaran data pada data tunggal. Contohnya jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata. Yang keempat adalah ukuran penyebaran data pada data berkelompok. Contohnya jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan baku, dan ragam. Nah, dan untuk selanjutnya adalah contoh soal yang akan dilanjutkan oleh Putri Utami. Berikut adalah data yang berhasil kami survei dari beberapa player Mobile Legends berdasarkan gender dan role hero masing-masing player. Di sini role hero yang tercatat yaitu Marksman, Assassins, Fighter, Mage, dan juga Support. Dengan jumlah pemain gender laki-laki sebanyak ini dan gender perempuan sebanyak ini. Dari data ini, kami akan menghitung mean, median, modus, kuartil pertama hingga kuartil ketiga berdasarkan materi yang kami jelaskan. Yang pertama, mean atau rata-rata. Cara mencari mean adalah dengan menjumlahkan data yang pertama dengan data yang terakhir dibagi dengan banyaknya data.
Pada pemain laki-laki, meannya adalah 9 ditambah 14 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 3 hasilnya adalah 43 dengan dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 6, jadi 43 dibagi 6 adalah 7,2. Jadi rata-ratanya adalah 7,2. Dan pada pemain perempuan adalah 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 17. 17 dibagi 6 adalah 2,8. Jadi rata-rata perempuan adalah 2,8. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah. Nah, di sini kita harus menyusun dulu dari data laki-laki dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar. Nah, di sini nilai tengahnya yaitu ada di 6 dan 8. Untuk mencari nilai tengah, di sini kami akan menjumlahkan nilai tengahnya 6 ditambah 8 dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah 7. Lalu yang perempuan, nilai tengahnya adalah 2. Yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling banyak keluar. Pada data laki-laki, nilai yang paling banyak keluar yaitu angka 3. Jadi modusnya adalah 3. Dan pada perempuan, angka yang paling banyak keluar ada di angka 2. Angka 2 keluar sebanyak 3 kali, jadi modusnya adalah 2. Selanjutnya, kita akan menghitung kuartil. Kuartil itu dibagi menjadi 4. Maka 100% data dibagi 4 jadi 25%. Maka posisi kuartil 1 berada di pembagian 25 yang pertama dan yang kedua. Dan demikian untuk kuartil 2 dan kuartil 3. Untuk kuartil yang kedua ini adalah nilai tengah yang sering dicari, yaitu median. Selanjutnya, di sini kita akan mencari kuartil 1. Di sini rumusnya adalah Q1 sama dengan 1/4 dikali N tambah 1. Jadi, Q1 sama dengan 1/4 dikali 6 ditambah 1. Jadi, Q1 adalah 1/4 dikali 7. Jadi 1,75. Berarti posisinya di antara 1 dan 2. Lalu di sini kita akan mencari kuartil 3. Rumusnya sama seperti kuartil 1, cuma beda angka. Jadi Q3 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1. Jadi Q3 sama dengan 3/4 dikali 6 tambah 1. Jadi 3/4 dikali 7 sama dengan 5,25. Jadi posisi kuartilnya berada di antara 5 dan 6. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.